ini warga memadati pasar Kebayoran Lama untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Warga dan pedagang memadati jalur jalan yang digunakan untuk menjajakan dagangan. Namun sebagian terpantau tidak menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar. Sebagian besar masyarakat resah dan bingung bagaimana cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal ini menjadi permasalahan bagi kita semua. Masyarakat membutuhkan sebuah solusi alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan hariannya tanpa harus keluar jauh dari rumah mereka dan membantu pemerintah di dalam penertiban PSBB ini, yaitu dengan adanya jasa minimarket. Thursday morning in the Eifel region, somewhere in the tri-border area between Germany, Belgium. For them, the company Heiko, a rolling supermarket, comes to the village once a week. Flowers, day-to-day products. Of course, it's also available at the supermarket, but why drive for miles when a fully loaded Mercedes-Benz Vario comes to your door? Minimarket on Wheels merupakan usaha jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat, dimulai dari kebutuhan sembako, makanan, home care, self care, hingga obat-obatan layaknya sebuah minimarket, dan mendatangi secara langsung para konsumennya. Because all is in the car, sehingga dapat berpindah ke titik pemukiman warga yang telah ditentukan. Usaha ini juga menjadikan pedagang sayur di pasar tradisional sebagai salah satu pemasok utamanya, sehingga dapat membantu perekonomian mereka di tengah kondisi seperti ini. Tak hanya itu saja, dengan adanya jasa minimarket on wheels ini dapat membantu pemerintah di dalam penertiban dan pencegahan wabah COVID-19. The next one is segmentation, target, and positioning of minimarket on wheels. The first is segmentation. Secara demografis, jasa ini ditujukan kepada semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Secara psikografis, hal ini juga sangat mendukung karena masyarakat diminta untuk menyesuaikan pola hidupnya yang baru, yaitu mengurangi kebiasaan keluar rumah dalam waktu yang lama. 2. Target. Jasa ini difokuskan kepada ibu-ibu rumah tangga, karena mayoritas ibu-ibu rumah tangga lah yang berbelanja. Tapi pada dasarnya, jasa minimarket on wheels ini for all gender and age. 3. Positioning. Konsep minimarket on wheels ini mengutamakan display yang rapi dan tertata, sehingga memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang belanjaannya. Rencana operasional usaha minimarket on wheels pertama yaitu proses produksi minimarket on wheels. Minimarket on wheels beroperasi sebanyak 2 kali di 2 titik selama 3 jam di permukiman warga setiap harinya. Persiapan minimarket on wheels dimulai dari jam 7 pagi dengan mengambil persediaan dari pemasok dan menyusun etalase, sehingga pada jam 8 pagi minimarket on wheels sudah dibuka sampai jam 11 pagi pada titik pertama, dan minimarket on wheels meninggalkan titik pertamanya dengan melanjutkan pada titik kedua, yaitu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Bagian yang kedua yaitu struktur organisasi, itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian penjualan, bagian pembeli, dan bagian keuangan. Ketiga, ketersediaan alat dan bahan. Untuk bahan makanan seperti sayur-sayuran, bumbu dapur, dan sebagainya itu diambil dari penjualan sayur yang ada di pasar tradisional. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti home care, self care, obat-obatan diambil dari toko retail. Yang keempat, manajemen usaha dengan memiliki tempat yang strategis, lakukan promosi, memanfaatkan media sosial. Kemudian sistem pembayaran dalam minimarket on wheels secara cash, kredit, atau debit, yaitu e-money. Strategi pemasaran minimarket on wheels pertama yaitu produk. Konsep minimarket on wheels berjualan dengan keliling. Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak perlu masyarakat untuk keluar dari rumah. Yang kedua, place. Pertama di 3 ilir.
Yang kedua, di 2 ilir. Yang ketiga, itu price. Harga yang ditawarkan kepada konsumen harus disajikan secara kompetitif dan rasional. Yang keempat, promosi. Bukan promosinya dengan menggunakan sosial media, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kelima, people. Orang yang terlibat di dalam minimarket on Wheels ini, yaitu penjualan, pemasok, karyawan, konsumen, serta pemerintah. Yang keenam, yaitu proses, merupakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Yang ketujuh, yaitu physical evidence, tata letak produk dengan mudah agar masyarakat atau konsumen memudahkan mereka untuk mencari produk yang mereka ingin. Baik, kemudian untuk analisis SWOT dari minimarket on Wheels ini sendiri, yang pertama itu Strange mendatangi pemukiman-pemukiman warga sehingga menciptakan sistem branding di benak masyarakat. Yang kedua itu minimarket on Wheels ini mempermudah masyarakat dalam mencari kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Juga tentunya telah membantu pemerintah dalam mengurangi atau mencegah virus COVID-19. Untuk weakness itu yang pertama, yang dijual tidak selengkap barang yang dijual di minimarket pada umumnya. Dua, itu modal untuk usaha ini cukup besar. Kemudian berlanjut ke opportunities atau peluang. Jadi peluang yang besar minimarket on Wheels ini karena di situasi pandemi yang membuat masyarakat berpikir untuk mengurangi aktivitas ke pasar dan lebih memilih cara yang praktis dan aman. Kemudian ada ancaman juga trade ya. Ketika situasi pandemi ini berakhir, bisa saja pelanggan atau konsumen yang telah setia berbelanja di minimarket on Wheels ini berlari lagi ke pasar. Untuk ancamannya sendiri tentu saja minimarket yang sudah banyak dan luas tersebar di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Indomaret atau Alfamart, yang dimana outletnya itu ada di hampir setiap pemukiman masyarakat. Jadi kegiatan ini lamanya itu selama 8 bulan. Nah, dimana pada bulan pertama itu kami lakukan survei pasar dan pembuatan proposal. Kemudian untuk bulan kedua itu dilanjutkan dengan persiapan modal dan kustomisasi mobil. Kemudian pada bulan ketiga itu ada perizinan usaha dan pencarian pemasok. Kemudian untuk yang bulan keempat pencarian tenaga kerja. Lalu dilanjutkan dengan promosi. Kemudian pelaksanaannya itu juga dilakukan mulai dari bulan kelima pada minggu ketiga dan keempat sampai dengan bulan ke-8 pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian setelah pelaksanaannya itu ada evaluasi. Kemudian pada setelah evaluasi kali ada laporan akhir yang dibuat pada bulan ke-8. Sumber dan penggunaan modal. Untuk sumber modal sendiri kami bagi menjadi 2 saja, yaitu tabungan pribadi kami sebanyak 50%, ada pinjaman dari orang tua masing-masing sebanyak 50% juga. Karena jika meminjam dengan orang tua tidak akan dikenakan bunga, sedangkan kalau kita meminjam di bank akan dikenakan bunga. Penggunaan modalnya ini sendiri terdiri dari modal awal dan untuk biaya operasi bulanan. Modal awalnya itu terdiri dari mobil van second, custom mobil, dan lain sebagainya. Dan kalau dijumlahkan hasilnya menjadi Rp312.500.000. Lalu kemudian ada biaya operasi bulanan. Untuk gaji karyawannya sendiri kami menggaji seorang supir. Kemudian untuk promosi, kemudian untuk pengadaan barang per bulan, kemudian ada biaya lain-lain juga. Jadi jumlahnya 19 juta rupiah. Kalau ditotalkan total biayanya itu 331.500.000 rupiah. Demikianlah itu paparan dari bisnis minimarket on Wheels. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf.